Dengan adegan ini, Yao Yuekong yang akhirnya bisa dibungkus dengan air bunga matahari tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Pembalasan akhirnya datang. Tapi di saat berikutnya, Bai Guanxing mengertakkan gigi, seperti balas dendam, dan kekuatan yang menginjak wajah Qin Yichen bahkan lebih kuat. Bagaimana? Bukankah Heiju seharusnya menginjakmu seperti ini? Kamu sangat dipermalukan saat melangkah, kamu sangat takut padanya saat kamu melangkah, dan kemudian kamu menginjakmu sampai mati. Sambil berbicara, Bai Guanxing tersenyum dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Meskipun dia adalah kaisar, dia adalah putra Baize. Tendangan ini cukup untuk menghancurkan roh surgawi Qin Yichen. Ledakan. Satu kaki jatuh, longsoran salju memenuhi langit dengan kegembiraan. Berdiri di longsoran salju, Bai Guanxing tersenyum elegan daripada Suexue. Dia menginjak kaki kosong. Tetapi dia masih tersenyum. Karena sekarang, dia telah menginjak-injak Qin Yichen sampai mati seperti leluhur kulit hitam. Dengan bakat Qin Yichen, beberapa pelajaran agak menyakitkan, dan itu dapat diingat dan dipahami setelah mencicipinya sekali. Sebelum longsoran salju, gunung yang tertutup salju meledak dan runtuh, dan es dan salju yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Qin Yichen. Tetapi pada saat itu, Qin Yichen sedang berbaring di tanah. Dia menatap Bai Guanxing, yang berdiri di sana, menghalangi longsoran salju yang mengerikan untuknya. Kamu bukan leluhur hitam. Tentu saja tidak. Ini sebenarnya tes. Tentu saja. Jadi itu semua palsu? Tanda seru. Bukan itu masalahnya. Aku benar-benar memukulmu dan Dao Rou sampai mati sekarang. Jadi Sister Huasu datang untuk memarahiku secara khusus. Apakah saya di sini untuk memarahi Anda secara khusus? Saya di sini untuk mengalahkan Anda secara khusus. Kamu bermain begitu besar. Tanda seru. Qin Yichen tertegun. Dia menatap Bai Guanxing dengan linglung. Pria ini berdiri dengan tangannya. Pria ini membutuhkan dia untuk melihat ke atas. Di belakang pria ini adalah berdiri gunung yang tertutup salju, memicu kesombongannya. Orang ini tertawa, sayang sekali. Bai Guanxing tetaplah Bai Guanxing, tidak peduli betapa takutnya Qin Yichen, dan bahkan Qin Yichen tampaknya tidak peduli seolah-olah dia belum bangun. Tetapi selama Qin Yichen mengajukan pertanyaan, dia tahu segalanya, dan jawabannya pasti kebenaran. Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama pada saat itu, sepertinya itu lebih lama dari waktu dia tenggelam dalam kegelapan, sampai akhirnya, dia ingin mengerti. Apa yang dilakukan Bai Guanxing dengan masalah ini benar-benar berutang. Karena tidak pantas untuk dipukuli, maka pukul dia. Ledakan. Qin Yichen, atau Feng Tianxing, tiba-tiba berdiri. Kekuatan puncak alam Dao Hua sangat menakutkan. Penderitaan yang dideritanya di sepanjang jalan dihancurkan berkeping-keping oleh naga petir, diinjak oleh Bai Guanxing, dan membuatnya takut dengan kemarahan membunuh Qian Sui dan yang lainnya. Keluar. Namun, saat bagian depan tinju mendekati pipi Bai Guanxing, tiba-tiba berhenti. Dan kekuatan dahsyat berubah menjadi angin yang berkepanjangan, dan gunung salju di belakang Bai Guanxing runtuh. Kamu hanya berada di alam kaisar sekarang, dan wajahku penuh dengan bunga yang bisa aku kalahkan dengan pukulan ini. Bai Guanxing tersenyum licik, dan mendorong hidungnya ke wajah. Siapa yang mengira aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajuku? Aku ini apa? Memberi Anda wajah, bukan? Jika Anda tidak memukul Anda masih berinisiatif untuk bangun, bukan? Ledakan. Kali ini, Qin Yichen mengepalkan lagi meskipun permintaan orang ini sangat aneh. Karena dia bergegas untuk menyatukan wajahnya, dia hanya bisa dengan enggan memuaskannya. Bagian depan tinju mengerikan, seperti pedang ilahi yang menembus langit, dan ada cahaya guntur yang melonjak. Ketika Qin Yichen membuat kepalan tangan, bagian depan tinju mengepal erat, membuat urat lengannya keras, tetapi cahaya guntur tiba-tiba muncul seperti naga petir berenang dan membunuh. Dan kemunculan tiba-tiba ini, seperti naga guntur yang memusnahkan cahaya guntur, yang membuat tinju Qin Yichen sekali lagi berhenti di depan Bai Guanxing dan tidak turun. Ini, kekuatan Razer? Tanda seru. Tak perlu diragukan lagi. Kekuatan kuat dan kuat semacam ini yang dapat menyebabkan guntur selama 9 hari pasti adalah kekuatan Leize. Bai Guanxing sudah mengatakannya sebelumnya. Qin Yichen merasakan dirinya sendiri, seolah-olah tendon bergelombang naga guntur tidak hanya satu lengan, tetapi juga melalui lengan, kaki, dan tulang rusuknya. Melihatnya sendirian, setiap lengan Qin Yichen tampak seperti naga guntur yang dimusnahkan. Tetapi melihat dengan hati-hati, cahaya guntur yang melonjak di sekitarnya seperti naga petir yang bercokol, berubah dengan gerakannya. Qin Yichen hanya merasa bahwa kekuatan Leize menyertainya di mana-mana, meskipun tidak setiap kulit-kulitnya mekar dengan guntur selama 9 hari, tetapi itu dapat membuatnya mencapai batas untuk membawanya. Ini seperti, jika Anda menganggap wujud manusianya sebagai ras manusia, yaitu, pertama-tama hubungkan urat nadi utama ras manusia dan tulang utama yang menghubungkan kekuatan seluruh tubuh.
Bukankah itu rusak atau berdiri? Qin Yichen memandang Bai Guanxing dan bergumam sedikit tidak nyaman. Tetapi bagian depan tinju melepaskan, menunggu Lei Guang bersembunyi di tubuhnya. Qin Yichen tidak bodoh. Tentu saja dia dapat merasakan bahwa jika dia tidak menghancurkan dirinya sendiri, Lei Wei ini tidak akan dapat mengintegrasikan dan memelihara tubuh bawaannya dengan begitu sempurna. Namun, ketika Lei Guang menghilang, Qin Yichen semakin terdiam. Semuanya sekarang palsu. Itu akting. Dan Bai Guanxing mengakuinya. Dan menilai dari wajah marah permaisuri Huaxu. Dia sepertinya mengkritik Bai Guanxing karena membuat terlalu banyak masalah. Tetapi kekuatan naga petir di tubuhnya nyata. Dan dia dipukul seperti tongkat manusia. Pada saat ini, dia hanya bisa dibungkus dengan air bunga matahari dan menggerak-gerakkan dirinya dengan matanya. Bahkan iblis Yue Kong yang memukul pukulannya kembali juga nyata. Dia benar-benar mati. Dan tubuh yang diperoleh kehilangan perasaan sebagai tubuh bawaan. Tetapi dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Bahkan sekarang, tubuh bawaannya dibangkitkan. Tetapi tubuh yang diperoleh masih hitam pekat. Artinya, Bai Guanxing benar-benar menemukan mereka melalui Heze Divine Stone. Dan benar-benar membunuh mereka semua. Jangan bilang, kamu hanya bisa menyelamatkan tubuh bawaanku. Bai Guanxing mengangkat bahu. Dan menyeringai, tebak. Saya rasa sial. Kali ini, Qin Yichen akhirnya memukul wajah Bai Guanxing dengan pukulan keras. Menyebabkan Bai Guanxing menyemprot hidungnya dan bersandar ke belakang. Tubuh surgawi yang saya peroleh akan hilang. Bagaimana dengan Qian Sui dan yang lainnya? Tanda seru. Saya hanya melihat Anda sakit dan memukuli mereka sampai mati. Qin Yichen bergegas pergi. Bagaimana Bai Guanxing menginjak wajahnya sekarang? Bagaimana dia mundur saat ini? Dia bahkan ingin membuat beberapa pukulan lagi. Namun, melihat Bai Guanxing berlumuran darah yang diinjak olehnya, Qin Yichen akhirnya menggerakkan telapak kakinya dan mengangkatnya. Kamu sangat mampu. Kamu menipu permaisuri Huaxu, dan menyelamatkan semua tubuh bawaan yang kamu bunuh. Tidak akan ada kecelakaan pada yang diperoleh. Bai Guanxing masih menghapus mimisannya dengan senyuman kejam. Tebak. Saya. Tinju Qin Yichen terkepal lagi. Tetapi kali ini dia tidak menghancurkannya. Tetapi kelima jarinya yang terkepal tidak pernah melepaskannya. Jika sesuatu terjadi pada Qian Sui, saya harus menghitung tagihan ini pada Anda. Ini harus dihitung pada Anda. Qin Yichen meletakkannya. Dan saat dia menyeka darah di wajah Bai Guanxing, dia memindai semua ini. Permaisuri Huaxu terkejut. Dan bahkan matanya sepertinya mengatakan bahwa kamu membuat pukulan itu terlalu ringan. Jadi kamu harus digantikan olehku. Dan Hua Daoru juga dibangkitkan. Dia bersembunyi di belakang permaisuri Huaxu saat ini. Mata naga platinum telah kembali bersinar. Tapi dia bersandar pada permaisuri Huaxu dengan mata yang rumit dan bingung.